Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan metode perseptron input dan output biner fungsi logika OR. Di sini untuk diketahui W1 awalnya yaitu 0, W2 awalnya 0, WB-nya 0, dan aktivasi nilai ambangnya 0,50, learning rate-nya 0,80. Jadi di sini untuk bobot dan base awalnya kita masukkan nilai 0, dan untuk mencari nilai Y ini itu dengan H13 di sini nilai WB ditambah B13. B13-nya di sini X1 dikali F13. F13-nya sini W1 ditambah G13 X2 dikali G13 W2. Hasilnya 0. Dan selanjutnya mencari nilai Y. Mencari nilai Y dengan rumusnya jika nilai I13 nya lebih kecil dari nilai aktivasinya, nilai ambangnya di tujuhnya itu 0,50, maka bernilai min 1. Kalau di atasnya maka bernilai 1. Dan dapatlah sini nilainya yaitu min 1. Selanjutnya untuk mencari nilai Y sama dengan T nya itu dengan cara jika nilai Y sama dengan nilai target, maka Y baru lamanya dapat diperbaiki dan bias, atau Y baru sama dengan Y lama, atau perbaiki bobot dan bias. Jika tidak sama, sini untuk nilai Y sama dengan T nya tidak sama, maka dapatnya itu perbaiki bobot dan bias. Selanjutnya untuk perbaikan bobot, untuk DW1 nya yaitu dengan target dikurang Y terus dikali B13 X1, B13 nya dikali learning rate D8. Learning rate nya yaitu 0,80, maka dapatlah hasilnya 1,60. Selanjutnya untuk DW2 sama target dikurang Y terus dikali X2 karena di sini W2 terus dikali learning rate-nya. Untuk DWB-nya juga sama, DWB-nya target dikurang Y terus dikali B dikali learning rate, hasilnya 1,60 juga. Terus untuk bobot dan bias barunya itu dengan cara DW1 perbaikan bobot ditambah bobot dan bias lama yaitu 0, hasilnya 1,60. dan seterusnya untuk W2 dan WB nya juga sama. Selanjutnya untuk data keduanya, bobot dan bias lamanya, yaitu diambil dari bobot dan bias baru ini, dikopikan saja terus dipindahkan ke bobot dan bias lama yang ke data kedua. Dan untuk nyari Y sama dengan T dan sampai ke bobot dan bias barunya itu dikopi saja. Kita dapat hasilnya. Terus selanjutnya untuk data ketiga, caranya sama seperti data kedua tadi. Bobot dan bias baru data kedua dikopi ke bobot dan bias lama data ketiga. Sini dikopi. Selanjutnya untuk data keempat, terus dikopi. Karena semua nilai Y data 1 sampai 4 tidak sama dengan semua T,
data 1 sampai 4, maka lanjut ke iterasi kedua. Teruskan ke iterasi berikutnya jika semua Y belum sama dengan semua T. Selanjutnya untuk iterasi kedua, nilai bobot dan bias lamanya yaitu diambil dari bobot dan bias baru yang terakhir. Ini nilai ini dikasih warna. Bobot dan bias baru yang terakhir ini dipindahkan, di copy, dipindahkan bobot dan bias lama iterasi kedua. Dan untuk rumus ininya di copy saja, pindahkan ke iterasi kedua. Y ini dapat 4,80, Y nya 1, Y sama dengan T nya bernilai W baru dan sama dengan W lama. Dan untuk data keduanya diambil dari bobot dan bias baru. Pindah ke bobot dan bias lama data kedua. Dan seterusnya. Yang ini di copy ke bawah. Dan untuk data ketiganya sama seperti tadi, di copy, dipindah ke data ketiga. Dan data keempat sama juga. Nah, di sini karena semua nilai Y sama dengan semua T, maka proses stop di iterasi kedua. Di iterasi kedua dengan nilai bobot dan bias akhirnya adalah ini. W1 nya 160, W2 nya 1,60, W3 nya 1,60. Bobot dan bias akhir akan digunakan untuk proses pengujian data yang dilatih. Dan untuk proses pengujiannya itu diambil dari nilai akhir tadi, nilai akhir dari bobot dan bias barunya, dipindahkan ke proses pengujian data pelatihan. Dapatlah ini. Terus semuanya dikopikan saja. Dari hasil proses pengujian terlihat bahwa semua nilai Y sama dengan semua nilai T. Kesimpulannya, JST mampu mempresentasikan fungsi logika, di sini belum diganti, fungsi logika OR, bipolar dengan dua iterasi atau dengan variabel W dan B awal sama dengan 0, landing rate-nya sama dengan 0,8 dan TT-nya sama dengan 0,5. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.